Assalamualaikum, kali ini aku share meal prep part 3. Ini meal prep spesial bekal. Jadi setiap pagi tuh aku tinggal angetin aja buat bekal dan makan siang. Untuk malamnya atau untuk kadang aku masak lagi karena makanannya kan agak pilih-pilih ya, misal telur atau ayam gitu. Dari 2 video meal prep sebelumnya, aku bisa bawa bekal untuk 3 minggu. Nah ini buat bekal-bekalnya, bisa cek videonya di YouTube Shorts. Aku juga udah bikinin playlistnya, jadi gampang tinggal scroll-scroll aja. Selanjutnya untuk meal prep pertama, aku siapin bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Terus aku halusin, tambahin ketumbar dan kunyit bubuk. Terus aku tumis semuanya. Ini seperti biasa, aku mau bikin ayam ungkep. Nah ini aku tumis sebentar. Untuk ayamnya aku pakai bagian paha. Kemarin aku beli 1 kilonya 40.000. Ini tuh pahanya sebenarnya ukuran sedang gitu, bukan yang kecil banget. Jadi setengah kilonya isi 6, 1 kilonya tuh 12. Nah ini aku tumis-tumis seperti biasa aja. Kalau udah tercampur bumbunya, aku tambahin sedikit air. Terus nanti tinggal dimasak aja sampai menyusut. Untuk apinya pakai api sedang cenderung kecil aja. Nanti sisa bumbu ayam ini aku pakai lagi buat ungkep yang lain, jadi hemat bumbunya. Nah kalau udah mulai agak kering, misal kurang air, aku tutup sebentar. Kalau udah nih tinggal kayak gini aja, dimasak sampai sedikit menyusut lagi. Untuk ayam ini tuh aku selalu stok di kulkas ya, lumayan buat variasi protein Tapi setiap hari tuh aku usahain tuh lebih banyak makan telur gitu. Ini enak sekali, wangi banget juga. Ini tuh sisa bumbunya masih banyak banget, jadi aku pakai buat ungkep paru. Parunya udah direbus dan udah aku potong-potong. Aku salah beli, biasanya aku beli paru slice, ini aku beli paru utuh, jadi agak ribet motongnya. Nah parunya aku masukin di sini, aku aduk-aduk dulu sampai agak nyampur bumbunya, baru aku nyalain apinya. Aku nggak tambahin air lagi karena parunya nanti bakal keluarin air. Ini aku masak pakai api sedang cenderung kecil sampai dia menyusut dan kering. Nah untuk parunya ini aku ungkep, satunya mau disimpan aja, jadi kalau mau tinggal digoreng atau di air fryer. Terus satunya aku mau bikin paru pelangi, paru oseng warna-warni. Ini parunya udah kering, udah wangi, udah enak banget. Nanti aku dinginin dulu. Separuhnya bakal simpan di kotak, terus separuhnya lagi bakalan digoreng buat ditumis. Bumbu ungkepan aku tuh sesimpel itu, tapi beneran deh rasanya tuh enak banget, nggak perlu pakai bumbu instan. Selanjutnya mau bikin ceker mercon. Ini tuh ceker tanpa tulang, aku belinya lumayan mahal ya, setengah kilo itu berapa ya, kemarin harganya 40.000 deh kalau nggak salah. Nah untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabe. Itu gampang ya bikinnya, nggak banyak bumbu. Terus aku tambahin serai dan daun jeruk aja. Bisa tambahin lengkuas juga kali ya, cuman aku lagi malas ngegeprek, jadi aku cuman pakai serai dan ini daun jeruk. Kalau udah ditumis sampai wangi, masukin cekernya. Karena ini ceker tanpa tulang, udah pasti direbus dulu sama yang jual. Cuman tuh aromanya tuh kurang wangi menurut aku, jadi nanti bakal aku tambahin daun jeruk yang lebih banyak. Nah ini ditumis dulu sampai bumbunya nyampur, baru nanti ditambahin air. Kata ibu aku ini sih enak, cuma buat aku tuh dari tokonya si ceker itu masih agak aromanya tuh kurang oke, tapi pas udah dimasak udah enak sih. Papa kan nggak tahu loh ini ceker, dia pikir aku masak kikil. Selanjutnya aku tambahin air, ini secukupnya aja karena cekernya udah mateng kan, udah mateng sih, udah lumayan empuk, jadi masaknya nggak lama. Airnya dipenuhin aja terus masak sampai menyusut. Buat bumbu tambahannya aku tambahin garam, kaldu, terus gula merah dan nanti sedikit kecap. Biasanya tuh aku cuma pakai kecap aja, cuman ini aku pakai gula merah jadi dia sedikit lebih pekat. Nah ini tinggal dimasak sampai menyusut. Aku tambahin sedikit cabai utuh biar enak nanti makannya di penyet-penyetin gitu cabenya. Ini nanti aku tambahin daun jeruk lagi ya karena menurut aku kurang wangi. Bikin ceker tanpa tulang ini tuh katanya susah banget ya, direbus terus dikupasin satu-satu, jadi kalau ngurusin sendiri kayaknya nggak sanggup deh. Mendingan beli yang jadi aja walaupun sedikit lebih mahal, tapi mungkin sekali-sekali boleh nyobain kali ya. Buat ini aja, buat pengalaman. Nah ini tuh udah sedikit menyusut, aku tambahin lagi daun jeruknya, terus nanti aku aduk-aduk sebentar. Ini tuh rasanya tuh manis, pedas, gurih, ya enak sih. Tapi aku belum nyobain banget, baru nyicip-nyicip kemarin. Yang udah nyobain ibu aku dan papanya udah aku bekalin. Intinya kata dia tuh enak, cuman dia pikir ini tuh kikil, dia nggak expect ini adalah ceker karena udah nggak ada tulangnya.
Dan ternyata ceker tanpa tulang tuh dagingnya sebanyak itu ya. Kalau kita gigitin ada tulangnya kan berasa kayak dagingnya mana sih nih ceker. Nah ini kalau nggak salah cekernya tuh ada setengah kilo, jadi aku wadahin 2 bagian, tapi kayak nggak buat 2 kali makan sih karena lumayan banyak, apalagi kalau dicampur lauk yang lain. Selanjutnya aku mau nyetok cabai seperti biasa, jadi kalau mau nyambel-nyambel gampang. Untuk sambal ini tuh biasa aja, bumbunya bawang merah sama cabai, tapi yang kali ini aku tambahin tomat gitu. Jadi ada asem-asemnya. Nah ini udah aku tumis-tumis aja, terus dibumbuin sampai dia sedap, dimasak sampai berminyak-minyak, tapi belum yang kayak mateng banget, jadi masih bisa dimasak lagi. Nah ini udah dinginin terus tinggal simpen. Selanjutnya mau ungkep daging, ini buat bikin dendeng balado. Dagingnya aku cuman ungkepnya biasanya pakai bawang putih, garam, kaldu, sama ketumbar aja. Udah ini dimasak sampai dia menyusut. Kalau udah tinggal digetok-getok, dia masih ditokok-tokok terus udah digoreng. Karena aku cuma punya sambal yang tadi, nggak ada sambal yang direbus dulu itu, jadi aku pakai ini aja buat nyambalnya. Nah ini tinggal aku tambahin bumbu lagi, takut-takut kurang asin. Ini dimasak sampai bumbunya mateng, lalu masukin dagingnya. Udah simple. Nanti kalau mau nyambel yang lain juga bisa dipakai kan. Jadi wajib banget stok sambal merah ini di kulkas. Kemarin aku juga sempat bikin sarden, gak tau deh aku bisa masukin videonya ke sini apa enggak karena tuh ukurannya tuh buat short, tapi coba aku masukin. Nah ini untuk dagingnya udah matang. Ini enak banget lah dagingnya. Aku sih suka ya daging yang kayak gini dong, gak terlalu banyak bumbu macam-macam. Terus sambalnya juga enak. Ini dia, ini kita pakai buat makan malam sama makan siang. Selanjutnya paru yang tadi udah diungkep aku potong-potong terus goreng. Ini mau dibikin paru pelangi, nggak gitu banyak, tapi ini tuh potongannya gede-gede, jadi sekali makan tuh nggak yang langsung habis. Kayak beberapa potong cukup nggak sih, nggak yang harus banyak banget, walaupun ini sangatlah enak. Untuk bumbunya simple, pakai bawang merah, bawang putih, ditumis-tumis dulu sampai wangi. Ini semuanya aku iris aja. Sebenarnya bisa dicoper ya, kayaknya enakan dicoper karena bumbunya jadi kayak lebih halus, tapi masih kasar-kasar jadi basi bilangnya, ya gitulah. Nah ini aku iris, jadinya gede-gede nggak jelas gitu, nggak rapih. Terus aku tambahin serai juga. Udah ditumis aja nih semuanya sampai dia layu. Aku nggak tumis sampai dia lembut banget karena kan nanti angetinnya tuh dikukus, jadi bakalan lebih matang lagi cabenya. Aku tambahin daun jeruk juga. Udah ini ditumis-tumis sampai dia layu. Selanjutnya beri bumbu, garam, kaldu atau penyedap, atau bisa tambahin gula juga, cuman aku nggak pakai sih. Nah ini tinggal ditumis-tumis lagi sampai wangi. Lalu kita masukkan siapa tadi namanya, paru yang udah digoreng. Nih udah ini tumis-tumis sebentar aja. Ini enak banget tuh, beneran enak banget. Cobain deh bumbu ungkep aku itu tuh beneran enak loh bumbunya. Kadang-kadang orang tuh sekarang tuh lagi suka pakai bumbu marinasi instan gitu kan biar cepet, tapi menurut aku ulek aja, itu bawang-bawangnya enak banget daripada pakai bumbu instan. Tapi nggak tahu sih, aku nggak pernah cobain. Pernah sih dulu banget, cuman menurut aku rasanya tuh aromanya tuh kurang enak, jadi aku nggak pernah pakai bumbu instan lagi. Nah sebenarnya ini buat shorts video, cuman aku upload aja ya, jadi maafkan kalau kayak looknya tuh nggak pas karena emang ukurannya buat shorts. Nah ini tuh sambal yang tadi aku bikin juga bisa dipakai buat bikin sarden. Jadi sambalnya diangetin terus masukin kuah sardennya, ini dimasak sampai dia bener-bener berminyak. Bisa ditambahin sedikit garam lagi, lalu masukin sarden. Biasanya aku goreng dulu ikannya. Ini aku selalu pakai yang makarel ya, jadi kayak enak gitu menurut aku. Nah ini dia, ini juga jadi menu sat-sat, bisa bikin sarden sendiri juga sih kalau nggak mau pakai yang instan. Ini suara lama-lama kayak makin bisik-bisik gak sih? Nah ini udah ya, udah didinginin, udah diwadahin semuanya. Sebenarnya ini masih bakalan aku tambahin lagi untuk protein nabatinya, sama sayuran aku tuh di kulkas lagi habis. Cuma untuk yang kali ini cukup segini dulu. Buat yang baru nonton video aku terus pengen lihat lengkapnya, lihat ya tuh gratis, tinggal lihat di YouTube aja, nggak beli-beli apa. Langsung aja cek di playlist. Aku udah bikin playlistnya di profil aku, itu lengkap dari meal prep pertama, terus set bekalnya juga aku urutin, jadi gampang banget buat yang mau cari inspirasi. Jadi semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton.